Campur tangan Bupati Konsel dalam kasus Supriyani. Ganti Camat Baito hingga layangkan somasi. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, menjadi sorotan setelah melayangkan surat somasi kepada guru honorer Supriyani. Guru itu dianggap mencemarkan nama baiknya setelah mencabut surat kesepakatan damai. Awalnya Surunudin Dangga ingin kasus dugaan pemukulan terhadap siswa dengan tersangka Supriyani diselesaikan secara damai. Ia kemudian mempertemukan Supriyani dengan Aibda WH dan istri di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan pada Selasa, tanggal 6 November tahun 2024. Kedua pihak telah menandatangani kesepakatan damai dan bersalaman. Namun, Surunudin Dangga tak terima Supriyani mencabut kesepakatan damai pada Rabu, tanggal 7 November tahun 2024. Berikut 3 campur tangan Surunudin Dangga dalam kasus guru Supriyani. 1. Camat Baito diganti. Sudarsono ditarik dari jabatannya sebagai Camat Baito dan digantikan oleh Ivan Ardiansyah, ex-Kasatpol PP Konawe Selatan. Ia merupakan sosok yang sering mendampingi guru Supriyani dalam menghadapi kasus penganiayaan siswa. Bahkan, Sudarsono meminjamkan rumah dinas serta kendaraan untuk Supriyani agar tak mendapat intervensi. Surunudin menegaskan pergantian Camat Baito tak ada kaitannya dengan bantuan Sudarsono untuk guru Supriyani. Sudah tugasnya pemerintah itu mendampingi warganya, siapapun itu, bebernya. Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Ia menjelaskan Sudarsono tak dicopot dari jabatan Camat Baito melainkan ditarik dan dapat menempati jabatan tersebut jika situasi kembali kondusif. Menurutnya, keputusan ini diambil sebagai bentuk pendisiplinan karena Sudarsono membuat gaduh dengan pernyataan mobil dinasnya ditembak orang tak dikenal, OTK. Supaya dia berhati-hati untuk berkomentar, apalagi sampai mengatakan kalau mobilnya ditembak, ini harus dipisahkan, dua hal yang berbeda ini. Padahal kita belum tahu penyebab kaca itu pecah, apakah diketapel atau seperti apa, yang berhak mengatakan itu adalah laboratorium Polri, tegasnya. Ia juga mempermasalahkan sikap Sudarsono yang tidak melapor hingga kasus guru Supriyani viral. Saya juga setelah mendengar itu, Pemda atau saya secara pribadi telah menjamin dukungan moral ataupun material ke Supriyani, lanjutnya. 2. Jadi inisiator kesepakatan damai. Surunudin mempertemukan guru Supriyani dengan Aibda WH pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, menjelaskan Supriyani yang sempat ditahan telah memaafkan Aibda WH selaku pelapor. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, paparnya, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Menurutnya, Bupati Konawe Selatan ingin kasus ini diselesaikan secara damai agar Desa Baito kembali aman seperti semula. Apalagi ini menjelang Pilkada 2024, jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, sambungnya. Meski kedua pihak telah bertemu, proses persidangan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, katanya. Setelah pertemuan tersebut, Samsudin diberhentikan dari jabatan LBH HAMI Konawe Selatan karena tak berkoordinasi dengan tim kuasa hukum lain. 3. Layangkan somasi kepada Supriyani. Pada Rabu, tanggal 7 November tahun 2024, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan surat somasi yang ditujukan kepada Supriyani. Surat yang dikeluarkan bagian hukum Pemkab Konsel mengultimatum Supriyani untuk mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Supriyani dianggap mencemarkan nama baik setelah memberi pernyataan ditekan saat berada di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Konsel, Anas Masud,
menyatakan Supriyani diminta menjelaskan kejadian yang sebenarnya ke masyarakat termasuk tekanan yang ditudingkan ke Bupati Konsel. Artinya, itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani mengatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada saat proses mediasi. Padahal, kan kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadirkan sudah dikonfirmasi juga, itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya, paparnya, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Ia juga meminta Supriyani membongkar sosok yang memintanya mencabut surat perdamaian. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, lanjutnya. Somasi Bupati Konsel dianggap salah alamat. Kuasa hukum Supriyani tegaskan tak ada juru damai. Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga, melayangkan surat somasi terhadap guru honorer Supriyani melalui bagian hukum Pemkab Konsel. Surat tersebut dikeluarkan pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Sehari setelah Supriyani mencabut surat kesepakatan damai dengan Aibda WH, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Tindakan Supriyani mencabut surat damai dianggap mencemarkan nama baik Bupati Konsel. Supriyani diultimatum untuk memberikan klarifikasi dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menyatakan surat somasi itu salah alamat. Ia juga mengkritisi pasal pencemaran nama baik yang disangkakan ke kliennya. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silakanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, ungkapnya, Kamis, dilansir tribunnyusultra.com. Andri Darmawan menjelaskan Supriyani datang ke rumah jabatan Bupati Konawe Selatan dalam kondisi tertekan. Di sana, Supriyani bertemu dengan pejabat Pemkab Konawe Selatan dan menandatangani surat damai. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan, dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, tandasnya. Ia meminta Bupati Konawe Selatan tidak campur tangan dalam kasus ini karena proses persidangan masih berjalan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan, tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat, atau tokoh perdamaian, tegasnya.